Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Asri Indah Masito Pulungan dengan NIM akhir 328 dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan strategi dan pertahanan negara, di mana pentingnya pertahanan negara ini adalah untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta juga keselamatan negara. Dan negara wajib untuk melindungi seluruh aspek yang ada di dalam negara itu sendiri, baik itu dari bersifat militer ataupun non-militer. Nah, hal ini ditujukan untuk menjaga kestabilitasan keamanan dalam suatu negara. Pertahanan negara bukan hanya dilakukan oleh militer saja, namun juga dilakukan oleh setiap aspek yang ada di dalam negara itu sendiri, termasuk dengan sumber daya nasional yang digunakan untuk menjaga keamanan dari ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi di suatu saat nanti. Nah, teman-teman, dalam pertahanan negara ini kami membawa landasan hukum ataupun konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dan wajib untuk melakukan usaha ataupun upaya dalam pertahanan negara serta keamanan negara. Beralih ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep dasar sistem pertahanan. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya pengertian dari sistem pertahanan itu sendiri? Sistem pertahanan negara adalah suatu sistem yang bersifat semesta atau memiliki unsur seperti warga negara, wilayah, dan juga sumber daya nasional, di mana hal ini ataupun sistem pertahanan ini dilakukan secara terpadu, total, terarah, dan juga berkelanjutan untuk membangun negara ataupun menegakkan negara yang memiliki kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan dari segala ancaman. Nah, teman-teman, dalam pembahasan kali ini kita memiliki 3 prinsip yang akan digunakan, yaitu kerakyatan, yang kedua kesemestaan, dan yang ketiga adalah kewilayahan, di mana sistem prinsip yang 3 ini merupakan prinsip-prinsip yang saling berkaitan, di mana kerakyatan ini merupakan seluruh aspek yang ada di dalam negara itu, bukan hanya yang bersifat militer saja, namun juga yang bersifat non-militer. Dan kewilayahan merupakan suatu sistem ataupun prinsip yang mengedepankan pertimbangan wilayah kita yang cukup luas dan juga beragam, yang nantinya akan digunakan untuk menjadi prinsip dari sistem pertahanan ini sendiri. Dan yang ketiga, adanya kesemestaan, di mana kesemestaan itu mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana. Hal tersebut akan diarahkan secara total ke dalam sistem pertahanan negara. Yang ketiga ada klasifikasi ancaman terhadap negara. Setiap negara memiliki kewajiban utama untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap warga negaranya. Dalam proses tersebut, negara akan selalu menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Ancaman ini dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori utama, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer itu merupakan bentuk ancaman yang paling nyata dan telah dikenal sejak zaman dahulu. Ancaman ini bersifat langsung, menggunakan kekuatan senjata, dan berorientasi pada penguasaan atau penghancuran wilayah suatu negara. Bentuknya bisa berupa agresi bersenjata, yakni serangan militer dari negara lain yang bertujuan untuk menduduki atau menghancurkan wilayah sasaran. Contoh lainnya adalah invasi, yaitu masuknya pasukan asing ke wilayah kedaulatan negara tanpa izin. Lalu ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini adalah ancaman terhadap negara yang tidak hanya datang dari kekuatan bersenjata. Sekarang, negara juga menghadapi ancaman non-militer yang bersifat multidimensional, seringkali tersembunyi namun dampaknya bisa lebih luas dan berjangka panjang. Contoh paling nyatanya adalah terorisme, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menimbulkan ketakutan massal, seringkali bermotif ideologi atau politik. Terorisme tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa, tapi juga merusak tatanan sosial dan politik negara. Yang keempat ada komponen sistem pertahanan. Pertahanan negara merupakan suatu sistem yang disusun secara menyeluruh oleh semua elemen bangsa untuk menjaga kedaulatan,
keutuhan wilayah dan keselamatan seluruh warga negara dari segala bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer. Dalam pelaksanaannya, sistem pertahanan negara ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Yang pertama ada komponen utama. Komponen utama dalam sistem pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut TNI. TNI ini merupakan kekuatan inti yang bertugas secara langsung dalam menghadapi ancaman militer. Dalam konteks ini, TNI memiliki peran strategis dalam menjaga perbatasan negara, mengamankan wilayah kedaulatan, serta melindungi bangsa dari agresi bersenjata, invasi, dan bentuk ancaman militer lainnya. TNI dibentuk, dilatih, dan diperlengkapi secara profesional guna menjalankan tugas pertahanan dengan mengedepankan prinsip kesiapsiagaan dan disiplin tinggi. Kekuatan militer ini terdiri dari 3 matra, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang masing-masing memiliki spesialisasi dalam menjaga wilayah darat, laut, dan udara Indonesia. Yang kedua ada komponen cadangan. Komponen cadangan adalah kekuatan pertahanan yang berasal dari warga negara, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan untuk dikerahkan ketika diperlukan. Warga negara yang masuk dalam komponen cadangan dapat direkrut dan dilatih melalui program bela negara atau pendidikan militer dasar untuk kemudian dimobilisasi pada saat kondisi darurat atau peperangan. Sementara itu, sumber daya alam dan buatan seperti kendaraan, fasilitas industri, dan infrastruktur publik dapat diatur penggunaannya untuk mendukung operasi militer. Yang ketiga ada komponen pendukung. Komponen ketiga dalam sistem pertahanan negara adalah komponen pendukung, yaitu seluruh elemen masyarakat serta sumber daya nasional lainnya yang dapat diberdayakan untuk mendukung upaya pertahanan. Elemen ini mencakup lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, dan berbagai sektor lainnya yang meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran, namun berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas negara. Nah, kemudian di sini ada sistem pertahanan negara Indonesia. Sistem pertahanan Indonesia ini berlandaskan pada doktrin sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata yang menempatkan seluruh rakyat sebagai bagian integral dan dari pertahanan negara. Konsep ini menegaskan bahwa pertahanan bukan hanya tugas militer, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Integrasi kekuatan militer dan nirmiliter menjadi kunci dalam membangun kekuatan nasional yang utuh dan tangguh. Dengan demikian, sistem pertahanan Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga kekuatan sosial, ekonomi, dan politik sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Nah, narasi ini itu mencerminkan arah kebijakan pertahanan Indonesia yang mengedepankan sinergi antara kekuatan militer, teknologi, dan peran aktif masyarakat dalam menghadapi tantangan keamanan nasional yang semakin multidimensi. Nah, di sini saya akan membahas bagian strategi pertahanan negara. Jadi di strategi pertahanan negara Indonesia ini dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Strategi penangkalan atau defense ini menjadi fondasi utama, yaitu upaya mencegah ancaman sebelum benar-benar terjadi melalui kekuatan militer yang meyakinkan dan diplomasi yang efektif. Dalam menghadapi ancaman militer ini, Tentara Nasional Indonesia atau TNI ditempatkan sebagai garda terdepan, didukung oleh kekuatan cadangan dan unsur pendukung yang terintegrasi secara sistematis. Sementara itu, ancaman non-militernya ditangani dengan mengoptimalkan peran kementerian dan lembaga non-pertahanan sebagai unsur utama, yang didukung oleh kekuatan bangsa lainnya, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Pendekatan ini tuh memperkuat sinergi antara militer dan non-militer dalam menjaga kedaulatan negara. Selain itu, Indonesia mengembangkan strategi pertahanan yang meliputi pertahanan nirmiliter, peperangan yang tidak teratur, dan pertarungan hibrida atau hybrid warfare yang mencerminkan kompleksitas
ancaman modern yang tidak hanya bersifat konvensional, tapi dalam konteks teknologi dan inovasi, konsep anti-akses, area denial, dan network-centric warfare terus dikembangkan untuk menciptakan ketahanan wilayah dan respon yang cepat terhadap ancaman dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi intelijen terkini. Perkenalkan, nama saya Hani Nabila Wahda dengan NIM 2023-0510-325. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tantangan dan juga solusi. Contohnya itu seperti serangan cyber kepada data instansi pemerintah dan juga ancaman berikutnya yaitu penyebaran hoaks, yang mana solusinya adalah memperkuat keamanan digital, mengedukasi publik, dan juga memperkuat kolaborasi antara TNI dan juga rakyat. Seperti yang dikatakan Ahad Nasution, yaitu pertahanan yang kuat tidak hanya terletak pada senjata, tetapi juga terletak pada semangat rakyatnya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Mengingat kata Bung Karno yang mengatakan bahwasanya perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa asing dan perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dalam hal ini kita mengetahui bahwasanya pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab TNI saja, melainkan seluruh elemen dalam bangsa harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI ini, kita harus mencoba berbagai tantangan zaman, mulai dari ancaman militer hingga non-militer seperti disinformasi atau serangan cyber yang saya katakan tadi. Dibutuhkan sinergi antara rakyat, pemerintah, dan juga lembaga pertahanan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.